Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia, salam merdeka belajar. Bertemu lagi dengan saya, Juwarto, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 3 Pati. Di sini saya akan berbagi modul 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan refleksi monolog saya. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Jawabannya adalah, sebagai seorang pendidik seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Kita, guru sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas teman guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara pengambilan keputusan. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah saya adalah, sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini, yang harus saya lakukan, yang harus saya perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dan untuk mengetahui, kita dapat melakukan langkah awal identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar dilema etika atau bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada di dalam modul ini. Sebagai seorang pendidik sangat merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1, sebab dalam kehidupan sehari-hari ini sering menemukan dilema tapi belum bisa memecahkan sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif, yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah tentunya adalah kepala sekolah, rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah. Maka sebelum atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah satunya. Maka sebelum melakukan pengambilan keputusan pada situasi yang terjadi pada dilema etika, ada 4 komponen kategori paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama, yaitu
individu lawan masyarakat, 1,5. individu versus community, yaitu bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan yang benar untuk yang lainnya, kelompok yang lebih besar. Kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, yaitu pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, yaitu kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Yang selanjutnya jangka pendek lawan jangka panjang, yaitu short term versus long term, yaitu paradigma yang kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik saat ini dan yang situasi dilema etika. Yang selanjutnya jangka pendek lawan jangka panjang, yaitu short term versus long term, yaitu paradigma yang kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik saat ini dan yang akan datang. Berikut 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan data fakta yang relevan. Pengujian benar atau salah. Yang selanjutnya pengujian paradigma benar lawan benar. Yang selanjutnya melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksi. Demikian refleksi monolog saya mengenai demonstrasi kontekstual pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.